Halo, kembali lagi bersama Mawar Gaming. Kali ini kita akan bertanding dengan teman kita, Bang Ion atau Melko. Dan kita mencoba formasi 4-2-2-2. Untuk babak pertama, kita menggunakan dua striker, Haaland dan Ruud van Nistelrooy. Lalu untuk penggantinya di babak kedua, kita menggunakan Diego Forlan dan Darwin Núñez. Untuk babak pertama kita menggunakan striker dengan tipikal pemburu peluang karena untuk babak pertama. Lalu untuk babak kedua kita menggunakan striker dengan tipikal pemburu gol. Kenapa demikian, Bang? Karena untuk babak pertama back musuh masih sangat kuat, larinya juga masih kencang-kencang. Dan untuk babak kedua pemain lawan terutama back itu sudah pasti kondisinya menurun, terutama di speed. Jadi kita bisa manfaatkan dengan striker-striker yang mempunyai kapasitas atau naluri pemburu gol, karena itu akan memudahkan kinerja striker pemburu gol. Apalagi tipikal pemburu golnya itu mempunyai kecepatan yang di atas rata-rata. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya kenapa babak pertama menggunakan striker pemburu peluang, babak kedua menggunakan striker pemburu gol. Lalu untuk back menggunakan 3 back tengah, 1 back sayap kiri dan 1 sayap kanan. Itu sebenarnya itu mau dibuat sayap kanan semua, cuma kebetulan posisinya bisa back juga, jadi kita maksimalkan ke posisi back murninya jadi 4, yang 1 sayap. Dan itu ternyata kita coba membuat formasi kita lebih kuat saat bertahan, dan untuk menyerang juga cukup dominan peluang-peluang yang terjadi. Untuk formasi kita melakukan serang balik itu Haaland. Lalu untuk tengahnya kita menggunakan duet Kante dan juga Granit Xhaka. Kenapa Kante, Bang? Soalnya Kante tipikalnya box to box, selalu ada di mana-mana. Kadang membantu penyerangan, kadang membantu pertahanan juga. Lalu untuk Kakak, kenapa dia memiliki agresi yang cukup bagus dan juga dia mempunyai nilai akurasi umpan yang baik. Umpan aja kedengaran. Kipernya masih cukup baik ternyata. Dan kita malah kena serangan balik. Tapi tenang, kita menang jumlah. Ya, benar saja. Back saling back. Itulah fungsi back 3, jadi tidak terlalu kerepotan saat terkena serangan balik. Masih terkena gempuran, dan saatnya kita serangan balik, guys. Itu umpan kurang manja ternyata. Sungguh saja oleh Van Gogh ini sering sekali menang duel udara, soalnya dia cukup tinggi. NANI? お前はもう死んでいる。Cukup mudah saja umpannya sudah dibahas. 1-0 untuk Maroko. Finishing cukup dingin dari Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy ini penyelesaiannya cukup baik ya, di angka 95 tidak salah. Kakak Haaland, Ruud van Nistelrooy lagi. Tidak bukan dari tempat ternyata, guys. Terkena serangan balik, apa kita bisa antisipasi? Ada lanjutan ternyata. Van Nistelrooy, Haaland, umpan manja kepada Jamal Musiala. Gol lagi, dan Jamal ini belum mencetak gol.
Haaland dapat bola kepada Jamal Musiala, Ruud van Nistelrooy umpan Cakoknya. sikat gol lagi. Dan Haaland ini suka mencetak gol yang sangat bombastis ternyata ya. Itu umpan 1-2 yang cukup baik dari tengah lapangan. Bisa gol lagi. Bisa ternyata Haaland terlalu semangat nampaknya nih. Newton berhasil intercept Jamal Musiala. Lampu kakak. Ya umpan kepada Van Nistelrooy yang cukup memanjakan. Tinggal ceplung. 2 gol untuk Ruud van Nistelrooy nampaknya. 2 gol atau 1 gol tadi ya? Lupa saya. Sepertinya 1. Dan terkena serangan balik dari Kylian Mbappe kepada Phil Foden. Waduh, senggol sedikit guys, apakah penalti? Ya aduh, penalti. Oke, tidak apa-apa, kita tangkis tendangan penaltinya, kita tembak ke kiri musuh atau ke kanan kita. Penalti. Tendangan sudut, apakah gol? Masih bisa kita halau juga. Kompakan pemain, apakah bisa serangan balik? Aduh, yang kurang baik, namun hasilnya sangat memuaskan. Babak pertama 4-0. Lanjut babak kedua, masih dengan formasi yang sama dan skuad yang sama. Untuk pergantian biasanya saya melakukannya ke 60 itu mulai puncak pergantian. Yang pasti jangan melebihi menit 75. Kenapa? Kenapa bang? Banyak yang tanya begitu dari kemarin. Soalnya kalau mulai menit 75 itu sayang pemain yang baru masuk. Apalagi kalau jarang dapat bola kan. Bolanya menit 85. Kalau masuk dari menit 60 kan bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Dan itu membuat kesempatan kita mencetak gol lebih besar. Yang pasti jangan lupa untuk pergantian back juga sangat krusial di babak kedua. Umpan kepada Haaland berhasil. Umpan terobosan, apakah bisa? Waduh, kipernya maju. Biasanya untuk yang kipernya maju saat terobosan itu kipernya bertipikal agresif. Jadi cukup membantu musuh yang tipikal agresif itu ketika kita umpan terobosan. Mungkin jika tadi kiper Naruri bertahan, mungkin kita Cakoknya. ruangan ini gimana nih backnya? Tidak apa-apa, masih 4-1. The goal scorer after 58 minutes is number 11, Christian Pulisic. Haaland, aduh, Haaland, aduh. The attendance for this match was 71,649. Kante ini kalau babak kedua sebaiknya diganti. Kenapa? Soalnya ada babak kedua mulai lemas dia. Kali ini kakak, waduh, kena Musiala, umpan yang cukup manja. Aduh, telat mengumpan ternyata. Jika tidak telat, Haaland siap menerkam tadi. Freddie Mercury, apakah bisa? Ya, Haaland, kesempatan.
ternyata hilang karena kipernya maju menghalau serangan Haaland. Dan kita malah kena serangan balik. Apakah kita bisa minimalisirnya? Untung saja ada Bastoni yang cukup tenang. Kena intercept malah, aduh. Ante, untung kita intercept balik. Freddie Mercury, Kang Jamal, Haaland. Aduh, Haaland. Ya, Haaland memenangkan duel udaranya. Aduh, rupanya kurang tenang nampaknya. Oh ya, ini dari tadi malah belum pergantian. Udah pencet malah kartu warna. Ini kita pergantian. Untuk babak kedua kita memasukkan striker dengan tipikal pemburu gol, Darwin Núñez dan juga Diego Forlán. Lalu untuk B kita memasukkan Van Dijk. Kenapa Van Dijk, Bang? Karena Van Dijk itu cukup kuat dan larinya lumayan lah, tidak terlalu jelek-jelek amat. Dan kenapa tidak babak ke-1 masukin Van Dijk, Bang? Soalnya babak pertama sudah ada Van Buiten dan Bastoni. Itu untuk pemain intinya yang back. Jadi untuk babak kedua kita memasukkan backnya cukup kuat juga, terutama untuk duel udara. Sebenarnya kalau punya back yang tangguh lagi, pengennya Van Dijk masuk babak pertama karena bisa lebih Aku berlutut tidak akan. Selesaikannya dengan cukup bagus. Ketenangan Darwin Núñez ini tidak perlu diragukan lagi. Untuk Forlán, Núñez apakah bisa? Aduh, ternyata terjebak offside, sayang sekali, tipis sepertinya itu. Oke, tidak apa-apa, kita cari peluang gol yang lain. Kita kena serangan. Oh, saya kira akan di syuting jarak jauh, karena kalau di syuting itu sangat berbahaya itu, mungkin bisa saja betul. Núñez pada Forlán, aduh. N'Golo Kante pada Diego Forlán, aduh, kalah duel udara nampaknya. Núñez, Kante. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pada Forlán, sangat dingin sekali Diego Forlán. Kedudukan sudah 6-1, ternyata tidak terasa. Gol demi gol kita ciptakan. Van Dijk membawa bola, umpan ke depan kepada Darwin Núñez. Apakah bisa dikejar? Núñez, aduh, telat sedikit. Kakinya kurang panjang sepertinya Núñez. Van Dijk lagi. Freddie Mercury, David Beckham, dari Mercury. Núñez, aduh, berhasil intercept. Jika tidak 7-1 itu sepertinya. Oh, Mukiele. Terkena serangan. Sergio, umpan berhasil dihalau juga. Nampaknya tendangan pojok untuk tim Manchester United. Van Dijk. Oke, David Beckham berhasil menghalau serangan. Dan selesai hasil 6-1 untuk kemenangan Mawar Gaming. Ya, mungkin seperti ini saja untuk gameplay permainan hari ini. Untuk gameplaynya cukup berjalan lancar ya. Jangan lupa besok tonton lagi video selanjutnya. Terima kasih.